Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Caksono dari Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester ganjil, baik itu SMA maupun MA. Pada mata pelajaran ekonomi yang kita bahas kali ini mengenai bab permintaan dan penawaran. Oke, masuk ke permintaan. Untuk pengertiannya, permintaan itu bisa disebut demand atau bisa disimpulkan D. Untuk pengertiannya adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen, jumlah barang maupun jasa ya. Jadi yang dibutuhkan konsumen itu tidak berupa barang saja, melainkan juga jasa. Lanjut, kemudian jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen dalam jangka waktu tertentu dan harga tertentu juga. Kemudian mengenai jenis-jenis permintaan. Oke, jenis-jenis permintaan itu dibagi menjadi dua, yaitu jenis permintaan individu dan kolektif. Untuk permintaan individu, yaitu permintaan yang diberikan oleh konsumen ke produsen yang sifatnya itu individu saja. Jadi konsumen itu terbagi menjadi beberapa, diantaranya itu konsumen pertama yang biasanya untuk tingkatan pasar itu berupa goset. Kemudian konsumen kedua itu toko-toko kecil, dan konsumen yang terakhir itu untuk masyarakat. Kemudian mengenai hukum permintaan, dalam hukum permintaan ini dijelaskan semakin rendah suatu harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Jadi permintaan ini ada rumusnya ya, untuk mengetahui bagaimana penerapannya di dalam sistem pasar. Kemudian mengenai kurva permintaan, di samping ini bisa dilihat ya mengenai kurva permintaan. Untuk kurvanya ya, ini kita contohkan mengenai roti coklat ya. Untuk tabel yang pertama itu harga roti coklat, kemudian jumlah roti coklat. Untuk harga itu biasa disimbolkan T, yang artinya itu price. Kemudian untuk jumlah itu biasa disimbolkan Q, atau biasa disebut quantity. Untuk kurva tersebut dimulai dari yang paling bawah. Untuk P atau price itu dimulai dari angka 500 ini kita urutkan ke kiri, kemudian sampai ke angka 10. Jadi bisa disimpulkan untuk harganya, ketika harga itu rendah, maka permintaan itu semakin naik, permintaan barang atau jasanya. Kemudian naik ke angka 1000, kita tarik lurus ke arah kiri, itu bertemunya angka 8. Berarti bisa dijelaskan ketika jumlah barang itu 8, atau bisa kita jadikan satuan kilo ya. Ketika 8 itu harganya 1000. Kemudian ketika 6 itu harganya 1500. Lanjut, ketika angka 4 harganya 2000, ketika angka 2 harganya 2500, dan atasnya lagi untuk price. Kolom price itu kan ada 0,0 ya. Jadi semakin sedikit jumlah barang, maka semakin tinggi pula harga rupiahnya. Bisa dicontohkan lain itu mengenai BBM.
ketika BBM itu banyak, maka maka harga akan semakin murah. Akan tetapi kalau BBM itu jumlahnya itu sedikit, maka banyak yang akan mencari dan harganya juga semakin naik. Untuk mengakalinya biasanya pemerintah itu melakukan subsidi ya, jadi itu bukan harga aslinya. Oke. Jadi untuk kurvanya itu sangat mudah sekali dipahami. Pokoknya teman-teman itu harus memahami hukum dari permintaan. Oke. Kemudian lanjut ke penawaran. Oke, untuk pengertiannya, penawaran itu biasanya disebut supply atau disimbolkan S, yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dari berbagai tingkat harga, waktu, kemudian tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Jadi untuk penawaran ini yang bekerja itu produsennya, melakukan penawaran dari segi jumlah, kemudian waktu, kemudian tingkat harga juga. Kemudian masuk ke selanjutnya, yaitu mengenai hukum penawaran. Untuk hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan dilewatkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Jadi ketika stok itu melimpah, maka produsen akan menawarkan barang yang banyak pula ke konsumen. Tapi sebaliknya, ketika barang itu sedikit, maka sedikit pula barang yang akan ditawarkan ke konsumen. Oke. Kemudian lanjut mengenai kurva penawaran. Bisa dilihat untuk kurva penawaran ini, kita contohkan. Untuk kurva penawaran itu bisa kita lihat di gambar yang sudah disediakan ya. Untuk contohnya itu kita ambil saja bahan sembako, ya ini beras. Untuk tingkatan pertama, kita bacanya dari harga ya, atau price ya. Untuk perbedaannya dari kurva permintaan itu berbanding terbalik. Jadi kalau kurva permintaan itu ke arahnya menyudut atau tidak bertolak belakang, kalau untuk penawaran ini justru bertolak belakang. Jadi untuk kurvanya kita baca, untuk harga 4.500 maka jumlahnya itu 35. Untuk 5.000 40, 5.500 45. Kemudian untuk 6.000 itu 50. Untuk 6.000 maaf 50. Kemudian untuk 9.000 itu 55. Kemudian untuk 11.000 itu 60. Jadi untuk kurva itu bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa ketika jumlah barang itu sedikit, maka harga itu juga sedikit atau murah. Kemudian ketika harga mulai ke 40, 45 atau 50, itu harga akan mulai naik, menyesuaikan dari jumlah barangnya ini. Kalau untuk saya itu mudah bacanya itu dari harga dahulu. Kalau teman-teman itu baca dari jumlah kuantiti dulu juga nggak apa-apa. Oke. Jadi untuk kurva penawaran itu cara buatnya sangat mudah juga. Yang penting dari teman-teman harus ingat mengenai kurvanya ini, kurva antara kurva permintaan itu yang bertolak belakang dan permintaan itu lurus, harus teman-teman pahami dulu.
Jadi kesimpulannya, ketika teman-teman itu bisa atau memahami mengenai permintaan maupun penawaran, lalu teman-teman paham hukum permintaan dan penawaran juga kurvanya, itu maka kan teman-teman akan bisa dengan mudah ya menganalisa jumlah barang maupun harga di pasar. Jadi kalau teman-teman itu mulai membangun suatu bisnis, maka teman-teman juga akan otomatis akan menganalisa jumlah barang atau harga yang ada di pasar. Maka teman-teman itu bisa menggunakan prinsipnya ini ya, menggunakan kurva untuk memahami berapa sih jumlah barang yang akan saya buat untuk dipasarkan ke pasar atau konsumen. Sekian dari saya untuk pembahasannya dari bab permintaan dan penawaran untuk kelas ekonomi, untuk mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester ganjil. Apabila dari penjelasan saya kurang dimengerti atau dapat dipahami, itu karena kecepatan saya berbicara ya, atau kurang detail, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.